semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan kepada siswa-siswi MTS Miftahul Huda Jeruk Purut. Oke, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini, siang yang cerah ini, kita bisa berkumpul di acara yang penuh barokah ini, yaitu acara sosialisasi internet sehat cerdas bermedia sosial di era digital dari relawan TIK Pasuruan. Oke, kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang dapat menempuh jalan yang terang benar. Untuk mempersingkat acara, langsung saja pada siang hari ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah serta himne madrasah. Yang ketiga sambutan dari Kepala Madrasah Miftahul Huda, yang keempat doa, dan yang kelima kegiatan penyuluhan internet sehat oleh tim RTIK Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Bahrudin Estos. Sebelum acara pada siang hari ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ummul Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Untuk semua siswa-siswi MTS Miftahul Huda beserta Bapak Ibu Dewan Guru dimohon untuk berdiri. Harganya di bawah 5.000. Koran kan coy.
hadirin dipersilakan untuk duduk. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Kepala LDS Miftahul Huda Jogja kepada yang terhormat Bapak Khalif Sumarto SHM, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada yang kami hormati Bapak Bahrudin Estos selaku Ketua tim RTIK Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pasuruan, kepada kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Miftahul Huda Jogja serta anakku sekalian, siswa siswi MTS Miftahul Huda Jogja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan acara sosialisasi internet sehat cerdas bermedia sosial di era digital dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad Rasulullah SAW. Miftahul Huda Madrasah. Sekali lagi. Miftahul Huda Madrasah. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah kita pada hari ini akan mendengarkan langsung mengenai sosialisasi internet sehat yang akan disampaikan oleh ketuanya sendiri, Bapak Bahrudin Estos. Tujuan kalian sosialisasi internet sehat ini, di mana pada zaman sekarang ini adalah memang zaman IT, zaman digital, sehingga pegangan hampir 100% kalian itu sudah mengenal mengenai tentang internet. Namun jika apa yang kalian lakukan dengan internet ini tanpa adanya penyuluhan tentang internet sehat, maka kalian itu tanpa disadari sudah masuk ranah hukum undang-undang IT, dan ini ada hukumannya, ya. Oleh karena itu, mumpung masih di usia sekolah, marilah nanti kita dengarkan bimbingan dari Bapak Bahrudin tentang bagaimana cara kita itu berinternet yang sehat. Alhamdulillah Bapak Bahrudin, ini sebenarnya kalau masuk semua tidak muat ya, karena hampir separuh ini rupanya sudah pulang ya. Tapi yang murid siswa baru itu 100% insya Allah masuk, cuma yang kelas 8 maupun kelas 9 wis hilang rupanya ya. Mudah-mudahan yang masih di sini diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ini dari saya pembukaan mengenai acara sosialisasi internet saat ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya.
Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Nidaya. Madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur selaku Ketua MTS. Memasuki acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasmail. Kepada Bapak Kasmail kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kita yaitu sosialisasi internet sehat cerdas bermedia sosial di era digital. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Baharudin Estos kami persilakan. Besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, kita panggilnya adik-adik ya. Karena saya hampir seukuran dengan jenengan. Serius? Saya baru 12 tahun. Lebihnya dikalikan berapa? Baik, salam itu ada 3 macam. Ada berapa? Ada berapa? 3 macam. Kenapa ada kesalahan? Salam itu ada 3 macam. Ada yang salah dengan? Oh, nggak apa-apa. Berarti kita sama-sama salah. 3 macam. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Nomor 2, salam yang tidak boleh dijawab. Dan salam yang ketiga, salam yang tidak mengharapkan jawaban. Kalau yang pertama adalah salam yang wajib dijawab pada waktu orang mengucapkan salam pertama kali bertemu, assalamualaikum. Nah, pada waktu ada orang menjawab mengucapkan salam, maka yang mendengar wajib menjawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab, yakni salamnya orang sholat. Ada orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Kamu jawab waalaikumsalam, tidak boleh. Pertama, teman. Yang belakang kelihatan ya, banyak yang cakep ini kelihatan ya. Oke. Salam yang ketiga adalah salam yang tidak mengharap jawaban. Pada waktu kalian itu berjalan di makam, di kuburan, itu sunnah untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Pada waktu ada yang jawab lari kalian nanti,
Waalaikumsalam. Baik. Sebelum nanti kita masuk ini masih kelihatan ya. Oke. Yang ketiga, yang kedua, ciri orang stres ada 3. Ciri orang stres ada 3. Ciri orang stres ada berapa? 3. Oke, ada 3. Yang pertama, ciri orang stres yang pertama adalah pada waktu ada kegiatan seperti ini, yang pertama dia cirinya adalah terkena atau terjangkit virus sariawan nggak sembuh-sembuh. Berarti ada teman kerama satu terus nggak sembuh-sembuh, ini stres. Contoh ketemu orang mencucu, apa? Ya, ambil bohong. Ya, nggak pernah senyum, nggak pernah senyum. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Coba 1, 2, 3 senyum dong. Nah, yang senyum mudah-mudahan nggak stres. Sehingga senyum stres berarti ya, karena nggak pernah senyum. Ciri stres orang yang kedua, dia pada waktu baru masuk di kelas dan ada mulai materi, dalam hitungan detik busuk. Busuk kenapa? Karena dia apa kan? Ngantuk. Lek ono kancane delok kanan kiri, kuwi ngantuk pada waktu materi, berarti dia stres. Yang ketiga, ciri orang stres yang ketiga adalah terjangkit virus HIV. Virus apa? HIV. Pernah dengar nggak? Ada sosialisasi nggak? HIV. Pernah dengar? Pernah ya? Ada yang belum pernah dengar? Oke, ada yang belum dengar? Tak ucapkan sekali tiga. HIV. Sudah dengar? Ulangi lagi. Oh, benar, alhamdulillah, berarti benar-benar normal ya. HIV, kata HIV sudah pernah dengar berarti semua ya? Apa kepanjangan dari HIV? HIV itu hasrat ingin pipis. Apa? Hasrat ingin pipis. Biasanya kalau lagi ada materi begini, sidik-sidik, Pak, izin ke belakang, Pak, izin ke belakang, balik ke belakang, Pak, stres nih. Ya, dalam kantor itu balik izin ke belakang, stres nih. Ya. Baik, tadi ada jargon. Saya suka ada jargon atau yel. Ya, saya coba ya, kita gentarkan bumi Miftahul Huda ini dengan suara semangat kalian, karena nanti pada waktu kalian semangat, otomatis aura positifnya akan keluar, aura kasihnya akan minggir dengan sendiri. Ya, oke. Miftahul Huda. Ada MTS-nya Pak? Tadi MTS Miftahul Huda gitu. Serius? Lah kan mau saya ngerti karate apa? Ada MTS Miftahul Huda gitu ya? Serius? Oke, coba. MTS Miftahul Huda. Jaya. Madrasah. Hebat bermartabat. Jenenge jadi gak menentok ini, ya kan? Tangannya juga harus gerak. Jaya. Ya. Pada waktu ini diangkat. Lek delok kanan kiri nang sing turu gak apa-apa jual ini. Jaya, ini enggak apa-apa ya. Sing tangi. Yes. Ulangi. MTS Miftahul Huda. Oke, madrasah. Baik, tepuk tangan. Ikuti dengan iya. Baik, teman-teman. Kita anggap teman-teman atau adik-adik aja. Adik-adik ya. Baik, adik-adik. Oke, biasanya saya kalau memberikan informasi sesuatu hal itu ada kontrak belajarnya. Ada apa? Kontrak belajar. Untuk itu pada waktu saya minta tangan kanannya ke atas diangkat semuanya sambil bilang yang rame gitu ya. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Jangan kiri yang angkat tangan. Setelah itu dua-duanya diangkat tangan sing manggung-manggung. Titik enggak apa-apa ya. Oke? Yang manggung-manggung titik enggak apa-apa. Ora usah diambu ngono, Mas. Boleh ngancen boleh nih. Dan dua tangan di
Jodin, double J. Ingat double J. Saya ketua diutus oleh teman-teman dipercaya menjadi ketua relawan TIK Kabupaten Pasuruan. Saya juga seorang headmaster. Apa headmaster? Head itu artinya? Kepala master itu? Ya, kepala. Headmaster, kepala madrasah, kepala sekolah boleh. Kemudian saya juga profesi saya sebagai master of ceremony. Apa? MC, orang yang nyocok di depan orang banyak, yang nyocok di depan podium, yang nyocok di depan panggung itu namanya MC. Seperti itu tadi. Siapa tadi? Cantik ya? Ya, kalau saya cakep ya. Ganteng. Kok gak enak pada waktu saya ngomong ganti guyumu kok guyum esok gak enak. Ada kesalahan. Saya juga seorang trainer indoor dan outdoor. Nanti saya menunjukkan fotonya. Ini foto saya 2017. Sekarang beda, sudah agak gantengan sedikit. Cinta lah ya. Terus disuruh loh, kita foto 2017 ya. Coba foto saya tahun 95. Wah kan saya ganteng. Ini foto saya. Gak apa-apa kamu tertawa deh apa penderitaan saya ya. Ini pun saya enak om deso senengannya nih gue karangan. Jadi ini modelnya. Karangannya WT. Ya. Awakku bener deh. Bener-bener ngawur maksudnya. Oke. Kepada teman kita apa? Tunjukkan jempolnya pada hitungan 1, 2, 3 bilang batu tunjukkan dia. Oke 1, 2, 3. Orang yang anak yang seperti ini biasanya akan menjadi orang ya. Ada yang salah? Ya kan memang jadi orang. Benar ya? Oke. Tahun 98. Tahun 98 mulai rada ganteng ya kan, mulai kelihatan wajah-wajah artisnya. Paling tidak minimal artis di kamar mandi terdekat ya. Itu pun enak meneng model. Tahun 2001. Nah 2001 udah mulai ganteng ya. Ganteng kata saya sendiri karena orang tua saya nggak pernah ngomong ganteng sampai saat ini ya. Guyumu tetap gak enak mas. Oke, tahun 2007 saya ganteng. Wah ini sudah agak mulai mengeluarkan aura-aura kasih ya. Ya 2007. Saya tidak menggunakan akun media sosial pajak bohong. Apa? Pajak bohong. Apa pasarnya pak? Facebook. Oh ganti berarti ya. Akun Instagram saya Badrudin Elsa. Iya, ini Elsa ini orang tua. Twitter saya bermain Instagram. Twitter saya Badrudin Elsa. Ya. Nah, ini akun ini aktif. Kalau di follow silakan. Tapi kita lihat dulu yang follow saya profilnya bagaimana. Dan profil kartun atau kakak apa? Namanya juga yang lebay-lebay itu kita lihat dulu. Pasti nanti statusnya juga lebay. Ya, apalagi Mila cantik mah bemowo ya namanya. Nanti kita akan tunjukkan status apa nama profil itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Gitu ya. Baik, kegiatan kami selama ini kami juga tergabung dalam komunitas penggiat TIK Jawa Timur. Ini saya seorang public speaker. Ngerti public speaker? Rod? Kira ini gimana? Ngerti public speaker? Oh ya, saya keluar aja. Saya ada kaos dalam berkreasi. Ada kaos, ada apa namanya? Ada buku, ada flash disk, ada pin, ada saja yang terakhir ya. Udah seriusin dulu. Saya seorang public speaker. Apa public speaker itu? Public itu apa artinya? Bahasa Madura. Public apa artinya? Bukan
bukan black and black, public. Apa? Nanti yang aktif kita akan beri ya penghargaan lah ya. Ada kaos terima kasih kepada Siberkreasi Indonesia yang telah memberikan merchandise kepada kami. Ada pin think before your boss. Nah ini bisa ditaruh di celana ya. Oh sorry, kalau pin di kerudung bagi cewek. Ini ada flash disk. Nah flash disk itu nama materi keren. Nah bagi adik-adik yang nanti ada uang tunai, ya ada uang tunai. Saya belum ngomong gini, celuk nang ngarep, tak foto, habis itu tren suruh pulang. Public speaker, public itu apa artinya? Bahasa Inggrisnya mana? Kelas 2. Public itu apa? Hello. 1 jam. Oke. Hah? Ayo kelas 2. Public speaker. Public itu apa ya? Public itu umum, speaker apa? Maju mas, yang nanti duduk bersama saya di sini. Nanti kalau benar duduk dulu di depan ya. Saya ingin jawab ya. Maka duduk di depan nanti ada pertanyaan untuk dikau. Duduk dulu. Nah, kamu dari suatu tunggu nih dari kursi hangat ya. Baik, sampai di sini dulu sampai selesai acara ya. Dan sampai nanti ada pertanyaan. Kemudian saya seorang trainer outbound, pemandu outbound. Pernah apa dengar kata outbound nggak? Ada yang belum pernah dengar? Outbound. Ada yang pernah dengar? Yang belum pernah dengar angkat tangan. Yang sudah pernah dengar angkat tangan. Outbound angkat tangan. Siapa yang pernah outbound? Ayo. Dan yang pernah dengar kata outbound angkat tangan. Yang ketiga, apapun yang saya tanyakan tidak angkat tangan, angkat tangan. Beda kalau berarti gak ngerti kalau dolanan gitu ya, mainan ya. Kemudian saya seorang trainer indoor. Jadi kalau dikatakan sebagai seorang motivation, motivator dan lain sebagainya. Nah, kita berada di sini. Kemudian kita juga pernah sering berkomunikasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kesatuan untuk bagaimana sih membangun literasi digital di Indonesia. Kemudian bersama Dinas Kominfo Jawa Timur kita juga mendampingi desa untuk mengonlinekan desanya dalam branding desa bersama Kapolres Pasuruan. Tentunya kegiatan kami tetap bersinergi dengan siapapun. Baik, sekarang perbedaan kids zaman now dengan zaman old. Kalau dulu, Jangan pakai sendiri ya, dengarkan. kalau dulu kita ngumpul sama teman, itu ngobrol ya, ngobrol guyon bareng. Tapi sekarang pada waktu sudah balik ke rumah, ngumpul sama teman, apa yang dipegang? Apa yang dipegang? HP, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kalau dulu kita pakai motor, sepeda, saya ingat dari Pandaan ke Manbangil dulu juga pakai motor apa? Sepeda pancal. Apa sepeda apa? Pancal. Tapi sekarang enggak, ada cilik-cilik cedak, terus bayang, memang pakai motor. Ya, bengkel keren, ya kan? Apa mana biasanya ceng lu, ceng panceng mau nih. Kalau dulu kita main bola, main apapun itu real di lapangan. Tapi sekarang enggak, main bolanya di PS warnet atau di HP. Ini perbedaan. Saya dulu dikasih uang
jajan sama orang tua saya untuk saya beli uang apa? Jajan ada kan enggak? Ditabung dulu Pak untuk beli pulsa dan paketan. Nah, enggak? Oke, saya tanya, yang punya akun Facebook siapa? Sekarang yang punya Facebook. Kamu kok bau saya sih enggak ada? Ayo yang punya Facebook angkat tangan. Dan ketok nanti saya tahu pemetaannya. Yang punya akun Facebook. Angkat tangan. Kamu yang punya Facebook. Oh enggak. Beli lah. Beli kok Facebook. Yang punya Instagram. Ayo Instagram. Ada yang punya? Sudah mulai menitis ini. Yang punya akun Twitter. Bayar kita deh. Duit. Akun Twitter ini jarang sekali teman-teman kita punya karena memang akun Twitter ini sebenarnya akun yang paling jos untuk merubah sesuatu. Nah, next. Kita lihat dulu. Itu kecilnya Panji. Coba diperhatikan. Bukan anginnya. Coba perhatikan itu, adjektif itu bahayanya. Sekarang semua anak di era milenial ini sudah tidak asing dengan yang namanya gadget atau gawai atau HP atau smartphone. Smart itu artinya apa? Smart artinya smart, pintar. Pun artinya apa? Berarti yang pintar ini sebenarnya handphonenya atau bukan? Atau apa? HP ini, benar. Nah, kata smartphone ini sebenarnya kita yang harus bijak dalam menggunakannya. Aku akan tunjukkan beberapa video. Nah, Indonesia, halo. Indonesia itu sekarang masyarakatnya sudah mencapai 264,16 jiwa. Ini penelitian oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018. Itu mencapai 264,16 juta orang. Sedangkan yang melek IT, yang melek internet itu 171,17 juta jiwa. Artinya itu 64,8% sudah ngerti tentang internet. Kemudian yang nggak ngerti itu di mana? Mungkin di pedalaman yang nggak terjangkau oleh internet. Penggunaan penetrasi internet berdasarkan tingkat pendidikan, kita berada di SMP MTS. Sedang sekolah SMP itu hampir paling tinggi karena 87,4%. Yang paling banyak menggunakan
kita itu 87%, seumuran MTS dan SMP. Kemudian apa yang paling banyak? Ya, yang paling banyak dilakukan. Apa total penggunanya tadi? Kemudian yang menggunakan mobile sekian, yang menggunakan internet itu 150 miliar atau 56%, dan aktif di media sosial itu 56%. Berarti kita sudah masuk di dalamnya. Kemudian pada waktu teman-teman kita itu berinternet, apa yang pertama kali dibuka kira-kira? Apa? WhatsApp. Yang lain? Mobile Legend. Terus Free Fire. PUBG, terus apa lagi? Oh, berarti gamer semua. Kamu nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang YouTuber ya? Halo. Kamu nggak pernah berpikir ingin jadi seorang YouTuber? Ingat, halo. Yang pertama, yang paling orang buka pertama kali adalah 88% itu yang dibuka adalah YouTube. Maka bagi teman-teman yang mau usaha, adik-adik yang mau usaha online nantinya, itu yang pertama kali harus punya adalah channel YouTube. Karena apa? Masih paling tinggi. Buat channel YouTube. Kalau sudah sekian ribu subscribernya, itu akan mendapatkan royalti dari YouTube. Makanya kalau tahu nggak, Atta, kamu tahu nggak? Atta Halilintar tahu nggak? Tahu ya? Kekayaannya gimana? Itu semua penghasilan dari YouTube sampai sekian juta subscriber. Kemudian WhatsApp. Yang kedua adalah WhatsApp 83%. Yang ketiga Facebook. Apa? Facebook. Yang keempat Instagram, kelima Line dan lain sebagainya. Ini yang paling besar digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengguna Google, pengguna Facebook 900.000, pengguna WhatsApp atau text message itu berapa? 16 miliar dan lain sebagainya. Pengguna YouTube 4,1 miliar video viewer. Ini loh. Maka kenapa orang-orang banyak menggunakan YouTube? Karena pengguna dan viewernya banyak banget. Untuk itu bagi adik-adik yang ingin kreatif, itu jangan nge-develop, buatlah channel YouTube. Ya, kemudian diunggah. Yang penting positif, hal yang positif. Next. Ancaman di dunia nyata sama pada waktu kita bekerja di dunia maya. Ingat, mulai ini adalah hal yang paling penting. Halo. Ancaman dunia nyata yang pertama, nanti ada pertanyaan. Yang pertama, kecanduan. Apa? Ulangi apa? Kecanduan. Ini contoh kasusnya. Kecanduan smartphone, 2 pelajar di Bondowoso alami gangguan jiwa. Ini gara-gara apa? Kecanduan gadget, kecanduan HP, kecanduan smartphone, gara-gara apa? Main game online. Kalau nggak percaya nanti bisa di browsing di YouTube. Marah bila HP-nya diminta. Yang satu kamu tahu nggak, yang SMP pada waktu HP-nya diambil, itu dia marah tidak terkendali, bahkan bisa memecahkan barang-barang di rumahnya. Yang satunya SMA. Yang ketiga, yang satunya SMA. Pada waktu HP-nya diambil, itu apa yang terjadi? Bisa membahayakan nyawa orang yang
mengambil HP. Akhirnya apa? Dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Yang kedua, kecanduan game, 4 remaja dibawa ke rumah sakit jiwa. Ayo. Tadi video yang pertama kali saya putar, tahu nggak? Dari 100 sekian orang gila, itu ada beberapa orang yang di dalamnya gila sakit jiwa gara-gara kecanduan smartphone. Yang ketiga, ini berita asli dari Radar Bojonegoro. Kecanduan handphone anak 10 tahun dibawa ke RSUD. Karena apa? Matanya sudah tidak mulai berfungsi lagi. Apalagi kalau ngegame. Kalau ngegame itu kan nggak bisa, ada jauh ini kan nggak bisa, Bang. Pasti dekat. Ini akan mempengaruhi mata kita, bisa berakibat buta permanen. Karena sekali kita main gadget, sekali kita main HP, itu otak itu terhenti. Per 10 detik itu berhenti, per 10 detik berhenti. Apalagi nih ibu-ibu, ya kan, ini untuk ibu-ibu yang di belakang. Biar anaknya nggak rewel, itu dikasihlah smartphone untuk dia. Kalau terus kecanduan, ini akan berbahaya kepada kecerdasan anak, tentunya akan berpengaruh kepada otak. Yes. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Ancamannya yang pertama kecanduan. Yang kedua, cyberbullying. Siapa yang suka membuli temannya di sini? Coba angkat tangan. Ayo angkat tangan, siapa yang bully? Yang suka bully. Ayo, sampai kemarin ada kasus itu. Nah, ini masnya benar sih. Nah, ayo ditangkap. Benar? Ada ya, benar ya? Ayo, siap. Yang suka bully ngilok no koncone. Jujur. Sebelum mati. Ya, halo. Ngilok no kancane wis elek ireng nemputan contoh itu ya. Ayo itu sering anak ini. Saya berbully, kita akan tunjukkan. Apa saya berbully adalah sebuah perilaku yang melecehkan atau merendahkan seseorang, ibaratnya menimpa anak-anak remaja. Kemudian kalau ada anak yang membuli lewat media sosial, yang kamu lakukan adalah simpan dan cetak bukti Dengarkan ini. saya berbully. Kamu screenshot, ya, screenshot hasil bulian temannya. Kemudian identifikasi pelaku. Setelah itu siapa pelakunya? Kalau teman pasti tahu, oh ini karena iki, komen ini mutuan iki. Setelah itu minta pelaku cyberbully untuk menghentikan aksinya. Minta cara baik-baik. Kalau tetap nggak mau untuk meminta maaf, maka langkah terakhir hubungi kalau sekolah, sekolah untuk hal yang sedang terjadi. Masih tetap hubungi sekolah, nggak paling-paling segera hubungi pihak yang berwajib. Karena apa? Ada hukumannya. Ayo perhatikan ini, ayo. Ya. Ini yang sering lakukan, Pak. Yang tidak tahu membuat perilaku yang tidak menyenangkan orang lain, itu hukumannya cukup kurang, ya, minimal 6 tahun penjara dan maksimal denda 1 miliar. Itu serius. Nanti akan kita tunjukkan undang-undang ITE-nya tahun 2008. Saya berbully itu pada waktu anak yang dibully itu akan tingkat kepercayaan dirinya akan menurun. Bisa saja dibully terus, akhirnya apa yang terjadi? Dia percaya. Paling sering, wis aku tak bunuh diri, sering dibully, ya, tak nyemplung nang kobokan, atau gantung dengan cemplungan, gitu ya. Bisa saja seperti ini. Dampak yang paling parah adalah dia akan bunuh diri karena keluar dibully, dibully dan sebagainya. Nah, apa dampak cyberbullying paling nyata yang pernah kita alami? Paling tidak merasa asing, tidak punya teman, kayak waktu wis dilono, mana, wis pelek sih
Anda itu nanti pelakunya di screenshot aja. Merasa depresi akhirnya bisa bunuh diri. Kamu tahu nggak teman? Body shaming. Kilo kacane lemu. Kilo kacane ireng. Ya yuk, dipanggil Pak. Kilo no kancane gak bener. Itu termasuk dalam undang-undang ini. Kenapa? Bisa saja mencemarkan nama baik. Barusan ada informasi, sekarang masih diproses. Anak yang upload menu Garuda itu sekarang diproses oleh polisi. Karena apa? Dipandang mencemarkan nama baik. Yang ketiga, yang pertama apa tadi pelajarannya adalah ancamannya adalah kecanduan. Yang kedua, cyberbullying. Yang kedua, cyberbullying. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Apa itu pelanggaran privasi? Kemampuan diri atau kelompok untuk menentukan dan menjaga apakah diri dirinya boleh atau tidak untuk kita yang baik. Ada enggak di antara kalian yang pernah ngupload? Ada di sini ada kartu pelajar. Loh, ada kartu pelajar. Kalaupun ada KIA, kartu identitas anak. Ada pernah tahu KTP ya? Pernah tahu KK nggak? Halo. Nah, jangan sekali-kali kita mengupload identitas kita, baik kartu pelajar, kartu anggota, kartu KTP itu di media sosial. Karena apa? Dampaknya akan sangat berbahaya apabila kita mengupload. Halo Pak. Oke. Apabila kita mengupload hal yang bersifat pribadi, karena kita akan terjerat oleh kejahatan. Ya, cara mengatur, saya tanya ibu-ibu atau mas-masnya, pernah HP-nya diatur privasinya? Privasi kita diatur nggak? Lokasinya dibuka nggak? GPS-nya dibuka nggak? Serius? Karena pada waktu sekali kita mengizinkan Facebook mengetahui lokasi kita, baik pada waktu kita offline akan terbaca. Ya, ini caranya. Cara mengatur privasi kita di layanan Google, ponsel Android. Ada nggak? Bentar.
di setelan jelasnya ya, atau di kemudian kita masuk di Google. Setelah itu kelola akun Google Anda. Nanti akan mengatur privasi. Karena kalau nggak gitu akan mudah diketat dan dilacak oleh seseorang, betul ya? Ketiga, yang keempat, kelola data dan personalisasi Anda. Setelah masuk di Google, kelola akun, baru masuk di kelola data, personalisasi data Anda. Kelola kontrol akun aktivasi Anda. Di sana ada informasi perangkat, ada informasi lokasi. Kalau nggak butuh, kiranya nggak butuh dimatikan saja, nggak apa-apa. Informasi data dimatikan saja, nggak apa-apa. Biar nggak tahu kita yang berniat jahat. Baik. Yang ketiga, yang keempat, predator atau pedofil online. Apa itu? Mereka yang punya kelainan seks pada anak. Ya, pernah nggak? Halo, pernah nggak kita mengupload di media sosial, di WhatsApp, dibuat status story? Ada yang punya adik kecil nggak? Yang masih kecil, umur 1 tahun gitu? Ada nggak? Oke, kalau ada, jangan pernah sesekali kita memvideo atau memfoto adik kita pada waktu tidak berpakaian, meskipun masih kecil dan lucu. Dampaknya apa? Dampaknya ini loh, predator ini loh, orang-orang yang memang punya kelainan. Ya, diingat baik itu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ditunggu sekolahnya di mana, diculik, selesai. Siapa yang susah? Tentunya orang tua kita. Nah, yang kelima, penipuan online. Siapa yang pernah jual beli online? Pesan online, beli bedak, ya kan, beli tusuk gigi online gitu. Dijual beli online ada nggak? Ada yang pernah nggak? Nah, jual beli online bikin sakit hati, tapi tidak semua. Ada beberapa ya. Sampai dengan aku sebagai tim. Yang keenam adalah disinformasi. Apa itu disinformasi? Nah, ini ada ABC. Kira-kira menurut kalian, dari ketiga gambar ini, mana yang gambar yang sesungguhnya? A, B, atau C? Gambar mana? Gambar B. Oke, pinter ya. Pinter, benar-benar parah menjawab. Yang aslinya adalah ini loh. Dia itu memberi kepada temannya bantuan karena pada waktu saat perang, tapi dirubahlah dalam media apa? Nah, ini masih ada gerakan-gerakan yang tidak benar. Ini diambil satu orang, ditempel di sini seakan-akan dia menodongkan senjata. Tapi setelah itu ya kan, ini yang ini dibuat tinggal orang yang memberi yang menodongkan senjata. Ini namanya berita itu benar-benar terjadi, tapi berniat untuk disebarkan sebagai berita bohong, hoax, ya hoax, ya next. Jadi tidak usah. Kemudian waspada hoax. Apa itu hoax? Hoax. Apa itu hoax? Saya ada uang 20.000 nih. Saya ada uang 20.000. Ini nanti bagi teman yang mau untuk angkat tangan dan maju menjelaskan kepada teman-temannya apa yang kami ketahui tentang hoax. Ayo, hitung 1, 2, bohong 3. Ayo, 4. Ini cuma 5, 6. Saya nggak suka orang yang berapa, yang agak-agak mau tahan gitu. Berarti dia itu betul yang sejati. 4, 5. Ayo, serius, ambil 6. Kamu definisikan menurut pengertian kamu apa itu hoax. 7. Saya simpan kembali ya.
Sebelum itu tepuk tangan untuk teman kita dulu. Berdiri di samping saya. Sebutkan nama kemudian dari kelas berapa. Perkenalkan nama saya Mbak Abah. Perkenalkan nama saya Muhammad Valeria Akbar dari kelas 9D. Ya. Apa kira-kira menurut pengertian kamu hoax itu apa? Berita hoax itu berita apa? Wah, berita bohong. Oh, Berita bohong yang bagaimana? bohong Pak. Ya, kamu kok bohong ya? Ayo, kira-kira yang bagaimana? Yang bohong itu yang seperti apa? Hoax itu berita yang belum pernah ada atau yang pernah ada? Ada. Yang pernah ada. Asli nggak beritanya? Ini tidak menekan benar atau salah, ya. Berita hoax itu berita yang benar-benar ada kegiatannya, cuman dibuat dienggokno sithik lho. Misale arahe nanggone Miftahul Huda. Ya jeruk poro dienggokno nanggone Candi Lahan. Nah itu jenenge hoax, ya. Nah ya, paham ya Mas ya? Ulangi lagi, berita hoax itu apa? Berita didefinisikan sebagai berita bohong atau kabar palsu yang tidak memiliki sumber kredibel dan sengaja dilakukan dengan tujuan menipu seorang sebagai suatu kebenaran. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Mas Akbar. Yang kasih Mas ya. Lo Mas ini hadiahmu. Guru aile. Salah ya, mau digotong maju sih. Pada belum maju. Apabila kamu nggak yakin terhadap berita yang kamu ketahui, kamu bisa cek di sini. Maka sebelum kamu pindah ke temanmu untuk kamu berangkat ke temanmu, kamu cek dulu berita itu benar atau salah. Dicek fakta.com apabila itu website, atau di turnbackhoax.id atau stophoax.id. Bisa melalui pesan instan lewat Telegram Kominfo, chatting ya di sini, atau WhatsApp di 082 sekian. Ini benar. Kamu akan dapat jawaban berita itu benar atau palsu atau tidak. Selanjutnya 5 cara mengenali hoax. Periksa alamat URL. Misalnya ada nggak? Pernah nggak kamu dapat kiriman dari temanmu, sebarkan sebanyak 5 kali, maka kamu akan dapat uang 1 juta dalam seminggu ini. Sering nggak? Atau ada informasi tentang lowongan pekerjaan yang mudah, bayarannya gede. Apa itu? Contoh, dibutuhkan karyawan bagian tugas ngukuri jalan. Ya, per meternya 500.000. Wah, kamu pernah nggak ngukuri jalan ini? Jalan dikukuri. Nah, itu contoh. Baik, dari mana datangnya hoax? Yang pertama adalah dari media sosial. Contohnya apa? Facebook. Yang kedua apa? Nah, media sosial. Yang kedua adalah Facebook. Yang kedua Instagram. Yang ketiga
Twitter. Nah, oke, dan lain-lain. Kemudian media chat. Apa tadi yang pertama? WhatsApp. Kedua, Instagram. Line. Ketiga, apa? Oh iya, wis kuwi. Ya, baik. Pokoknya hukumannya senang jangan chatting atau bermedia SMS ya. SMS. Itu SMS ya. Televisi, media cetak dan media yang paling besar adalah dari media sosial. Next. Hingga Juni bulan kemarin tahun 2019 itu sudah lebih dari 1.500 berita hoax. Keren ya hoax itu ya. Apabila kamu pengen masuk di kalangan hoax boleh. Yang ke-8, ujaran kebencian. Apa itu? Top habit dan kebencian yang pertama adalah baca bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Menyebarkan berita bohong. Yang masuk dalam ujaran kebencian yang pertama adalah apa? Hinaan. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, penistaan. Yang keempat, perbuatan tidak menyenangkan. Yang kelima, provokasi. Enam, menghasut, menyebarkan berita bohong. Perlindungan kita ada di Undang-Undang ITE tahun 2008, Undang-Undang Perlindungan dan Undang-Undang Pornografi. Nah, inilah yang saya dengan konsekuensi pada waktu kita akan menyebar sesuatu di media sosial. Contoh, apabila kamu berstatus tentang kesusilaan, apa yang dimaksudnya? Hal-hal yang berbau negatif, menyebar foto kita di media sosial tanpa contoh, ya, tanpa baju. Kamu foto seseorang apa? Baju disebar ke media sosial. Kalau sapi nggak apa-apa, memang sapi nggak apa-apa pakai baju ya. Tapi seseorang ada di sana, kesusilaan, pelecehan seksual, ini termasuk di dalamnya. Menghina, apa? Menghina teman kita, memeras teman kita. Ayo sing biasa nek gak duwe-duwe nodongkan koncane. Yang biasanya wis duwite entek dikek wong tuane, akhirnya kepengin jajan nodong kancane. Ada enggak? Coba perhatikan. Kalau ini dilaporkan dan orang tua nggak terima, ya. Kalau ini dilaporkan dan orang tua nggak terima, maka kamu pasti akan dikenai hukuman minimal 6 tahun, maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ini nggak bohong. Tapi saya akan tunjukkan tidak melihat umur, ya. Oke, baik. Halo. Berita bohong atau hoax dan kebencian. Lek awakmu mangkel nang kancane, ya, mangkel nang kancane, ojo diunggah ning akun media sosial. Ngilok nang kancane ojo nang media sosial. Misui kancane ojo sampai diunggah media sosial. Contoh, kamu bertengkar dengan temanmu. Gara-gara bertengkar kamu buat status di Facebook atau di WhatsApp. Statusnya ngelok mau misuh-misuh. Contoh, misuh. Kan oleh ngomong misuh, misuh. Misalnya di media sosial ngelok macam misuh. Terus elek awakmu kakek pulang.
penyebaran kebencian. Ini 4 orang ini sudah tertangkap. Dia itu dibayar gede untuk tugasnya hanya menebar ujaran kebencian. Nah, ini dibayar gede. Generasi unggul itu bijaklah dalam bersosial media. Ada yang ngerti nggak apa yang dimaksudin? Ada yang ngerti nggak? Generasi unggul itu bijaklah dalam bermedia sosial. Saya kasih 1 buah kaos. Masih baru, bukan pernah dipakai. Ini dari Cyber Kreasi Indonesia. Terima kasih. Yang sudah nggak usah. Kamu kalau di sosmed itu jangan baper berat. Cukup aku aja yang baper ya. Kalau baperan langsung akun aja, nggak usah duit akun sosial media. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting atau dalam bahasa Sundanya think before posting. Kalau bahasa, ayo, ada yang tahu bisa menjelaskan postinglah yang penting, jangan yang penting posting angkat tangan maju. Nggak usah dari tempat, maka kawan cuma-cuma. Satu, apa yang dimaksud postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ayo, 1. Katanya tadi Mas terasa hebat bermartabat. Ayo, maju. Saya tentang kalian untuk menjadi orang hebat dan bermartabat. Maju, jelaskan kepada teman kalian apa yang dimaksud dengan postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ayo. 2. 3. Langsung maju. 4 yang sudah maju sudah. Kalian mampu nanti tidak dapat. 5. Ayo. 9. Makasih ke teman yang hebat. Besok kita masih ada di MTS Hasyim Asy'ari, kemudian MTS dan waktu konser 1 Gempol. Kemudian di sana Sabtu kita akan di SMA Ma'arif Duren Sewu. Ayo. Saya ulangi, hitung sampai 3, tak ada yang maju, ini tak simpan kembali. 1, 2. Deal ya? Saya simpan ya? Oke. Loh, kenapa sih belum maju loh? Padahal sudah tak kasih dan maju ya. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Terus kasih mas. Ya. Nanti ada hadiah lagi, tenang. Yang mau maju tak kasih hadiah. Serius. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kita harus bisa memanfaatkan gadget media sosial untuk hal yang positif. Jangan langsung posting, tapi dilihat dulu berita kebenarannya. Sumbernya dari mana? Kalau benar-benar berita itu positif dan benar, maka bisa kita posting. Jangan seperti posting pokok akeh postingan, jangan. Ya, oke. Dunia nyata itu sama dengan dunia cyber. Kita baik di dunia nyata, maka tentu baik di dunia cyber. Hati-hati dalam bermedia sosial. Ini contoh berita hoax dan ujaran kebencian yang sudah diproses oleh kepolisian. Gara-gara status Facebook budayawan Bojonegoro di Undang-Undang ITE ini, teman kami sekarang sudah bergabung di relawan TIK Bojonegoro. Ini gara-gara mengilokkan, itu yang menghina, menghina, ya, dalam akun media sosialnya orang-orang yang berseragam atau orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan. Dilokno, apa? Di screenshot, dilaporkan masuk
tentang polisi di media sosial. Nah ini saya perhatikan, media sosial pelajar di bawah umur diamankan. Undang-undang ITE itu tidak melihat umur. Waktu kalian berciut di media sosial dan itu ngilokno polisi gara-gara wis mari ketilang dilokno. Nanti ada contohnya. Meso-meso yang media sosial ngilokno polisi. Di sini tuh sama kepolisian dicari sapa sing duwe akun, mondok lah. Ya, pasti kita mondok. Ya, mondok di mana? Iya, dikasih makan gratis ya. Nah, ini orang bagil, santri bagil, pelajar bagil. Gara-gara dia apa? Upload meme loh. Ini yang diupload di media sosial. Apa? Punya presiden tidak berguna, jual aja di toko bakso, jual beli bakso. Kalau bisa jadi duit, kenapa harus dipertahankan? Dan perhatikan, hanya upload meme di media sosial, ya. Ngerti meme ya? Meme itu apa? Sebuah flyer bertulis dan bergambar, ya. Nah ini namanya meme. Nah itu diamankan yang ngambil langsung Polda. Ya, sekarang mondok didekam di penjara, sel yang sangat nyaman. Ya, ini orang bagil, anak bagil. Next, penghina wakil kota Pasuruan di Facebook tetapkan jadi tersangka. Jadi tidak ada yang berguna untuk kita masalah hoax dan ujaran kebencian tidak ada gunanya, benar ya? Yang keempat, ini sebarkan berita hoax kemudahan dan dijebloskan di penjara. Nah ini, gara-gara menghina ini PDIP. Mau PDIP itu contoh ini, dilokno wis gak karu-karuan. Anak petani diperiksa di polisi karena bagikan ujaran kebencian yang sedang mengaku kecewa pemerintah. Wis anake wong gak duwe, ya. Wis anake wong gak duwe, diperiksa kena penjara, orang tuanya jelas kalau duit. Nah, gak kurang. Hina polisi wanita Probolinggo di sisi polisi. Ini polisi gara-gara habis ketilang. Dinyek ning gone media sosial Facebook. Diwaca polisi. Digoleki jenenge sapa sing duwe akune ini mau. Ketemu rumahnya di mana, ketemu langsung dihampiri dijak ngopi bareng ning gone penjara. Loh enak wis. Ayo ngopi selamanya ya. Minimal 6 tahun penjara. Pencemaran baik oleh siswa yang diproses. Ojo sekali-kali ngilok lembaga, alma mater orang lain atau lembaga kita sendiri. Dilok elek-elekan, ngilok gurune gak terima, dilapor masuklah ke pondok ya. Paling tidak pondok bangil loh ya kan, nenggone lapas bangil. Polisi itu 5 pelaku penyebar hoax. Balestrim, kamu pernah tahu berita ini enggak? Habib Bahar. Pernah tahu enggak? Habib Bahar. Bin Smith. Ini di sampai saat ini masih mendengar karena apa? Ujaran kebencian. Yang kedua, orang masjid juga, orang terkenal juga yang sudah pindah di Jakarta baru menjalani 3 bulan. Siapa? Ahmad Dhani. Kalau saya Ahmad Dhani ya, bedanya ya. Ya. Sorone mirip ya kan, jadi jauhan. Nah, ini sudah dipindah ke Jakarta, dulu ada di Surabaya, sekarang sudah pindah. Gara-gara apa? Ujaran kebencian. Lagi, aku pernah dengar enggak? 4 orang penyebar hoax melakukan BCA Pandaan. Pernah tahu videonya nggak? Sing BCA rampokan gitu, pernah tahu? Oh, yang di WhatsApp sudah rame atau di media sosial sudah rame. Singkatannya pecah, kemudian katanya ternyata ini hoax dibuat oleh seseorang. Ini alamannya ada, yang dari Bangil, yang dari Bangli, ada yang dari Bangli. Dan kelurahan kaliannya dan lain sebagainya, semua sudah tertangkap dan diproses, dicek kopi bareng sama polisi di tahanan. Ya enak, ayo mas kopi mas, Indonesia ada ya.
penculikan anak ya di kamar mandi terdekat. Nah, ini kan contoh. Yuk nonton sekarang. Nonton ya. Kita nonton. Nanti apa sih dampak dari media sosial ini? Wes, aja kami di sini background orang. Kira-kira gambar apa ya juga? Sandal. Nah, perhatikan, kita ngobrol. Nonton bareng. Orang yang tidak direkam. Nadia, apa kamu? Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Karena dia tahu nomor telepon di HP. Nah ini, kebeli juga nih, sepatu gue udah dibeli. Akhirnya sampai juga. Tunggu, kunci rumah ketinggalan. Dibaca oleh seseorang. Semuanya hilang karena apa? Status kita. Kita setiap bersama kegiatan ya, kebanyakan sharing hal-hal yang tidak positif. Contoh kamu gini, ada yang mau bilang ya. Baik, contoh ada yang suka baper nggak? Contoh ini, hai guys, aku sekarang lagi di jeding nih, nggak ada. Contoh setiap kegiatan kita dibuat status. Contoh video tadi, ngapain dibuat status? Ngapain dibuat status ya? Contoh, hai guys, lagi makan iwak tempe nih, gitu ya. Difoto, wah, status. Guys, lagi ngetem di jeding guys, itu di status. Hal-hal yang tidak penting nggak usah disebar, ya. Kalau yang baik adalah pada waktu kamu bersekolah pakai seragam, kemudian pakai buku, difoto, diinformasikan pada seseorang. Hai, saya sekarang lagi belajar nih di MTS Miftahul Huda. Keren. Hai guys, lagi tibaan guys, keren. Hai guys, lagi sholat guys, keren. Hai guys, lagi ngetem di jeding guys. Gak ada manfaatnya sama sekali. Betul ya? Untuk itu, habis ini saya ajak kalian untuk mendeklarasikan anti hoax dan ujaran kebencian yang nanti akan kita unduh di akun channel dari Relawan TIK Pasuruan. Acara ini hari ini akan dimuat di wartabromo.com. Bisa nanti sore atau besok pagi bisa dicari kegiatan bersama Miftahul Huda Jurus Borot. Bisa dilihat di media konten wartabromo.com. Nah, keren kan? Dan sekarang live streaming bro. Live streaming ini akan dilihat oleh teman-teman kita relawan TIK se-Indonesia. Jadi apa sih kegiatan kita di Alsama 2019-2010? Tepuk tangan untuk kita dulu. Macam-macam sangat kedoro ya. Apa namanya? MUI sudah mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja muslimah atau muslim yang gibah atau merasani di dunia maya. Menggunakan gadget untuk adik-adik. Yang pertama, menurut sebuah penelitian di Chinese Academy
Academy of Science, ternyata kecanduan gadget atau internet mampu merubah susunan otak seseorang. Yang tadi sudah saya putar di pertanyaan. Ya, itu jenenge wis edan. Nah, kalau pengen gila, pengen edan, bisa terus main gadget ya. Nah, itu cepat menuju kegilaan ya. Nah, gadget. Jangan main gadget sebelum tidur. Nah, ini siapa sih biasa ya? Maka gak iso turu Pak, lek gak main gadget, gak main HP. Mengalami sulit tidur. Orang yang suka main gadget sebelum HP itu dia cenderung akan terkena penyakit insomnia. Penyakit apa? Insomnia. Sulit tidur. Karena bahkan iso turu ya apa main chatting asing kami goyang telinga berdua gitu. Pas dewe sing guyu lawe dewe chattingan balas Facebook WA kami goyang-guyu dewe kan tidak delok pas guyunya ke bareng ya. Nah, kowe ngene iki kan kowe dagang guyunya. Sulit tidur. Siapa yang suka main HP sebelum tidur? Oh, rata-rata Pak. Tidur buku pelajaran ya. HP bisa. Yang kedua, jangan terlalu dekat dengan gadget. Halo. Lek delok HP minimal itu 30 cm, Bro. Berapa? 30 cm. Kalau orang nge-game itu mungkin sampai 30 cm. Gak iso ketemu ya, musuhnya ya. Free Fire, Mobile Legends atau apa? Pasti dekat. Gak mungkin jauh. Nah, itu akan mempengaruhi seluruh otak dan juga mata. Cenderung paling enggak 8 tahun minus menyebabkan kebutaan permanen. Yes. Sekarang saya ajak habis ini kalian untuk berdeklarasi anti hoax. Kalimatnya ini, deklarasi anti hoax dan ujaran kebencian. Akan kita video, nanti akan kita buat videonya, akan kita upload di